Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korey Rizky Pratama dari kelas 5C. Saya akan mempresentasikan tugas perbandingan administrasi negara. Pengertian dari administrasi negara dapat dilihat dari dua sudut pandang sisi, yaitu dari dalam arti yang sempit dan arti yang luas. Dalam arti yang sempit, administrasi negara adalah kerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesetariatan. Pekerjaan ini berkaitan dengan menerima, mencatat, menghimpun, dan mengolah data. Dalam arti luas, administrasi secara luas merupakan proses kerja sama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, administrasi dipandang dari tiga sudut pengertian, yakni sudut pandang proses. Administrasi merupakan proses kegiatan pemikiran, penentuan, dan tujuan. Yang kedua, sudut fungsi administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok individu maupun itu sendiri sesuai dengan fungsi yang dilimpahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Misalnya, kegiatan perencanaan perorganisasian, pergerakan, pengawasan, dan sebagainya. Yang ketiga, staf atau asisten, yaitu individu yang memiliki keahlian karena harus menyumbangkan pemikiran dan sebagai penasehat untuk membantu administrator dan manajer dalam membuat kebijaksanaan pada kegiatan institusional. Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling berhubungan secara positif, dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Seperti beragamnya organisasi dari berbagai jenis dan ukuran, misalnya dalam suatu pabrik atau dalam suatu bagian, pelayanan sosial medik, fungsi-fungsi pengarahan, manajemen, dan pengawasan dapat tertanam hanya pada satu orang. Walaupun demikian, yang terpenting adalah administrasi didefinisikan sebagai proses umum yang pengarahan, manajemen, dan pengawasan merupakan unsur-unsur bagi administrator yang menduduki posisi administratif tingkat atas. Persoalannya, setelah ia memegang posisi itu, timbul keengganutukan meninggalkan peran spesialisasinya. Padahal ia dituntut oleh posisinya untuk menjalankan peranan organisasional. Dengan demikian, petugas spesialis menjadi tidak efektif sebagai seorang administrator karena ia cenderung memberikan pertimbangan yang sebelumnya menjadi bidangnya. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman, berikut disajikan definisi kerja dari beberapa istilah yang berkaitan dengan administrasi. Yang ke-1, administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir. Yang kedua, administrator adalah anggota organisasi yang bertugas utamanya melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Petugas lembaga publik, walaupun tugasnya dapat meliputi unsur administrasi, bukan administrator dan bukan pula pegawai biasa, tetapi pegawai senior yang merupakan administrator atau pejabat organisasi. Yang ketiga, sistem pimpinan adalah serangkaian posisi tempat organisasi yang diadministrasikan. Hal ini terlihat jelas dalam organisasi yang sangat ditonjolkan. Misalnya, dalam departemen pemerintahan yang bidang kekuasaan setiap jenjangnya dengan jelas ditentukan. Pada organisasi-organisasi yang kurang birokratis, hal itu tidak jelas terlihat, misalnya pada lembaga-lembaga publik. Walaupun petugas lembaga publik merasa perlu mempertimbangkan banyak unsur, serta adanya pertanggungjawaban pada tingkatan, banyak bukti menunjukkan adanya struktur organisasi yang terdiri atas serangkaian hubungan manajerial yang terus-menerus yang disebut sebagai hierarki pimpinan. Yang keempat, eksekutif adalah pemegang posisi di tingkat teratas dari struktur formal, misalnya direktur umum, kepala kantor wilayah, dan lain-lainnya. Inilah suatu posisi yang kekuasaan administratif secara menyeluruh dibebankan kepada, dan disinilah mengalir kegiatan administratif yang paling luas. Ada juga hakikat administrasi negara.
Hakikat administrasi negara membawa kita pada dua hal yang mendasar, yaitu satu, administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan aktivitas lembaga eksekutif saja, dan yang kedua, bahkan administrasi negara meliputi semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya manusia dan alam yang diperlukan untuk mencapai tujuan masyarakat. Persoalan ini yang sering muncul, apakah administrasi negara itu merupakan seni atau ilmu, ataukah merupakan seni dan ilmu? Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, administrasi adalah bersifat universal. Ia ada bersama-sama dengan lahirnya peradaban manusia dan ia berada di tengah-tengah kita. Itulah seni. Secara historis, perkembangan administratif dan manajemen sebagai seni didasarkan pada pengetahuan manusia modern sekarang tentang kejadian-kejadian di masa lalu pada kebudayaan tertentu. Seni dalam bahasa Latin adalah arts, atau dalam bahasa Inggrisnya art, yang artinya kemampuan atau daya cipta yang muncul dari dalam untuk mewujudkan sesuatu atau kemahiran karena pengalaman. Sedangkan ilmu, apabila administrasi negara kita dicerna sebagai suatu bidang studi dalam lapangan ilmiah. Di samping itu, administrasi negara memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai ilmu. Adapun syarat tersebut adalah: satu, tersusunnya secara sistematis; yang kedua, objektif rasional; yang ketiga, menggunakan metode ilmiah; yang keempat, dapat dijadikan teori. Melihat hal tersebut di atas, administrasi dengan sendirinya masuk kategori ilmu sosial. Menurut Robert Presthus, administrasi negara dikatakan sebagai ilmu dan seni tatkala ia merancang dan melaksanakan kebijakan publik. Pendapat beliau didukung oleh Dimmock yang mengatakan bahwa sebagai studi administrasi negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintahan yang dimaksud untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan publik. Ada juga unsur-unsur administrasi negara. Dalam proses operasi administrasi negara terdapat sejumlah unsur-unsur yang saling berkaitan, yaitu antara satu dan yang lain, yang apabila salah satunya tidak ada, proses administrasi akan pincang. Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerjasama. Dan yang kedua, ada manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang yang mengarahkan fasilitas kerja. Hubungan ini meliputi: 1. Perencanaan, 2. Pembuatan keputusan, 3. Pembimbingan dan pengorganisasian, yang keempat, pengawasan, kelima, penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja. Lalu ada yang ketiga dari unsur-unsur administrasi. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu menyampaikan berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lain dalam rangka terwujudnya kerjasama. Dan yang keempat ada kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan. Yang kelima ada keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan. Yang keenam ada pembekalan, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja. Yang ketujuh ada tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan. Yang kedelapan ada hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerjasama di antara ahli administrasi. Ada yang mengemukakan unsur-unsur administrasi yang terdiri atas manajemen, kantor, urusan rumah tangga, urusan pegawai, keuangan, hubungan masyarakat, hukum, dan ekspedisi. Ada juga tingkatan-tingkatan administrasi. Administrasi negara seperti telah diuraikan di atas dijalankan oleh semua pejabat pemerintah yang secara otomatis merangkap sebagai pejabat administrasi negara, dan semua pejabat administrasi negara murni yang tidak mempunyai wewenang pemerintahan.
Setiap pejabat pemerintah memimpin suatu unit organisasi yang sangat kecil. Lebih rumit lagi, sistem organisasinya bermacam-macam, yakni satu, sistem organisasi sentral yang terdiri atas organisasi sentral langsung dan organisasi dekonsentral. Yang kedua, sistem organisasi desentral terdiri atas desentralisasi fungsional dan juga desentralisasi teritorial. Yang ketiga, desentralisasi sosial terdiri atas tugas pembantuan dan juga otonomi penuh. Yang keempat, sistem organisasi otonomi rural dan juga desa. Setiap unit sistem organisasi pemerintahan tersebut terdiri atas pejabat pemerintahannya dan pejabat administrasi negara murni. Ratusan ribu orang pejabat administrasi negara murni tersebut berfungsi sebagai pejabat staf dari para pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang pemerintahan politik. Pejabat pemerintah merangkap sebagai pejabat administrasi negara, namun tidak sebaliknya pejabat-pejabat pemerintah tersebut bertingkat-tingkat kedudukannya. Yang ke satu, pemerintah pusat terdiri dari presiden dan para menteri beserta jajarannya dan lembaga-lembaga negara non-departemen. Yang kedua, pemerintah provinsi, yaitu gubernur beserta kepala badan dan dinas-dinas yang ada di jajarannya. Dan yang ketiga, pemerintah kabupaten atau kota, yaitu bupati dan wali kota beserta jajarannya. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya atas rangkuman dari buku yang telah dibaca, yaitu Perbandingan Administrasi Negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.